Politik uang telah menjadi tantangan terbesar sekaligus momok bagi para caleg yang akan bertarung di dalam Pileg 2024. Anda tertarik melakukan politik uang? Hati-hati dengan politik uang. Paling tidak ada 5 alasan Anda perlu hati-hati dalam menjalankan politik uang. Ingin tahu alasannya? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, kembali lagi dengan Bongga Chandra, coach dari Politician Academy. Kali ini kita membahas kembali tentang politik uang. Saya ingin mengatakan bahwa walaupun politik uang seakan menjadi wabah dan kemudian sebagai caleg kita dipaksa untuk seolah-olah melakukan dan harus melakukan politik uang, tetapi ada 5 hal yang membuat kita harus berhati-hati dan berhitung sangat jelas untuk melakukan politik uang. Alasan pertama, bahwa secara hukum melakukan politik uang itu ada undang-undangnya, ada hukumnya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di situ dibahas beberapa pasal yang akan memberikan sanksi kepada para pelaku politik uang, baik yang menerima maupun yang memberikan. Sanksinya berupa hukuman penjara, ada maksimal 2 tahun, ada sampai 4 tahun, dan juga denda mulai dari 12 juta hingga maksimal di 36 juta. Kemudian hukuman lainnya adalah bila Anda tertangkap dan terlihat bukti dengan jelas, maka Anda sebagai caleg akan didiskualifikasi dari proses pencalegan. Alasan kedua, menurut saya dengan melakukan politik uang tetap tidak menjamin Anda akan terpilih. Mungkin Anda pernah mendengar cerita teman Anda, saudara Anda, tetangga Anda, kiri kanan Anda yang sudah mengeluarkan banyak uang untuk menyiram, untuk melakukan serangan fajar, melakukan vote buying, tetapi dia juga tetap tidak terpilih. Jadi politik uang juga bukan merupakan jaminan bahwa Anda pasti akan terpilih. Bahkan kita juga mendengar beberapa cerita mereka di level DPRD provinsi atau bahkan DPR RI mengeluarkan uang miliaran untuk melakukan serangan fajar, tetapi juga hasilnya nol dan mereka tidak terpilih. Artinya walaupun mereka sudah melakukan politik uang dengan jumlah yang sangat besar, tidak menjamin sama sekali mereka bisa menjadi anggota dewan. Alasan ketiga, tingkat kebocoran di dalam politik uang itu sangatlah tinggi. Dalam pengalaman kami, paling tidak 50% uang yang Anda gunakan untuk melakukan serangan fajar atau memberikan amplop atau vote buying, itu kadar efektivitasnya hanya 50%. Artinya, katakanlah Anda memiliki uang 100 juta yang diberikan kepada tim ses Anda dan kemudian tim ses Anda meneruskan kepada konstituen Anda. Biasanya dana yang sampai ke konstituen Anda itu hanya 50% dari dana yang Anda keluarkan. Artinya yang sampai betul-betul ke tangan masyarakat adalah 50 juta saja. Nah, sisanya yang 50% atau 50 juta biasanya masuk ke kantong tim ses Anda. Alasan keempat, kadang amplifikasi atau pembesaran isu tentang politik uang ini merupakan bagian strategi untuk menggentarkan pihak lawan. Artinya belum tentu politik uang itu terjadi, tetapi dengan mengeluarkan isu tentang politik uang, mereka yang tidak memiliki uang cukup, mereka dan tim sesnya akan merasa down atau merasa lemah dalam menghadapi isu tersebut, dan kalau sudah merasa lemah mereka akan tidak bersemangat dalam berkompetisi. Nah, inilah yang menjadi strategi untuk membuat mereka yang mau berkompetisi itu menjadi berkurang kompetisinya. Nah, di dalam buku Kuasa Uang dari Burhanuddin Muhtadi, di sini menyatakan bahwa secara umum seluruh Indonesia itu politik uang itu hanya terjadi di kurang lebih sekitar 40% wilayah di Indonesia. Jadi kalau di wilayah Anda ada isu tentang politik uang, Anda harus hati-hati. Apakah itu betul terjadi ataukah itu hanya bagian dari strategi lawan politik Anda untuk menggentarkan tim ses Anda maupun pergerakan Anda. Alasan kelima, sebaiknya Anda tetap fokus dengan values Anda apabila Anda terpilih.
Karena asumsinya begini, bila semua orang melakukan politik uang termasuk Anda, apa bedanya Anda dengan orang lain? Katakanlah semua orang membagi sama 200.000, semua caleg membagikan sama 200.000 kepada calon pemilih mereka. Nah, apa bedanya Anda dengan yang lain? Tetap bedanya, values Anda harus munculkan bahwa Anda sudah memiliki social investment duluan, bahwa Anda memiliki track record yang baik, bahwa Anda memiliki kualifikasi dan visi yang baik untuk menjadi anggota dewan dibandingkan mereka-mereka yang lain yang hanya bermodalkan politik uang. Nah, demikian 5 alasan mengapa Politician Academy mengatakan Anda perlu hati-hati dalam menggunakan atau menjalankan politik uang. Karena 5 alasan itu, sebaiknya Anda yang ingin atau memutuskan memakai politik uang, Anda harus pertimbangkan ulang lagi. Sehingga proses demokrasi di Indonesia menjadi baik, menjadi sehat, dan diisi oleh figur-figur yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan integritas yang baik. Demikian dari Politician Academy, semoga dapat membantu dan salam kebangsaan.